Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebentar, barangkali nanti Ibu ini dulu, di stop dulu. Nah, supaya nggak kelihatan. Oke, baik anak-anakku semua, terima kasih sudah bersedia untuk bisa masuk ke meeting hari ini, gitu ya. Meeting hari ini tidak lain, Ibu ingin menjelaskan kepada kamu bahwa ada hal yang perlu kamu perhatikan dan perlu kamu pahami dalam memulai kegiatan pembelajaran tatap muka minggu depan ya. Insya Allah akan kita mulai di tanggal 2 Agustus ya. Maaf, di tanggal 3 Agustus. Meskipun di jadwal ya, ini jadwalnya sebentar, ini jadwalnya. Oke. Kalau kita lihat di sini jadwalnya itu dimulai tanggal 2, tapi berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten kita bahwa kegiatan PPKM yang diumumkan oleh pemerintah berakhir di tanggal 2. Jadi jika ada jadwal dimulai di tanggal ini berarti dianggap ini pembelajarannya masih daring. Jadi jadwalnya kita masih menggunakan jadwal yang lama. Nah, jadwal yang baru akan kita mulai di tanggal 3, yaitu di hari Selasa. Dan ini bisa jadi berubah. Ya, bentar. Suara Ibu bisa disimak, Nak? Terdengar jelas tidak? Bisa, Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Siap, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, sekali lagi kamu perhatikan di sini bahwa jadwal ini berlaku sampai nih, bentar ya. Bentar, Ibu buka sambil buka di HP juga supaya nggak loading. Bentar. Tanggal 8. Nah, kalau dilihat di sini jadwal tatap muka kita itu berlaku sampai tanggal 14 Agustus. Nah, kenapa sampai tanggal 14 Agustus? Karena ini kita ruangan kelasnya di-shift dengan kelas 9. Dan dengan adanya jadwal seperti ini, ternyata masih banyak di antara kalian yang belum memahami bahwa kita harus pahami bahwa yang namanya pembelajaran tatap muka di era pandemi tidak akan sama lagi seperti dulu ya. Sekali lagi tidak akan lagi sama seperti dulu. Kalau dulu kita belajar mulai berangkat dari rumah jam 7, masuk jam 7.15, jam 7.20 gitu kan. Kemudian berakhir nanti di jam 14.30, 14.40 misalkan ya, hampir setengah 3, udah setengah 3 lebih mau menjelang asar gitu ya. Kalau sekarang nggak seperti itu, Nak. Jadi kita hanya membuka pembelajaran mulai dari jam 8 sampai jam 11. Itu pun di shift. Di shift itu artinya digilir. Tidak tidak semua satu kelas itu masuk dalam satu waktu, tidak. Makanya ada ada kolom yang gelap berwarna biru, ada yang kolom yang terang berwarna putih gitu. Nah, di sini masih banyak yang bertanya gitu. Ibu, yang biru ini apa, yang putih itu apa? Jadi yang biru ini ya, Ibu sorotnya yang di kelas 8 ya, kelas 8. Oke. Jadi yang biru ini itu adalah tatap muka. Nah, yang putih ini berarti
berarti apa? Daring gitu. Jadi dalam satu waktu. Nah, di sini ada SIP 2, ada SIP 3, SIP 2, SIP 1 dan SIP 2 gitu. SIP 1 itu artinya adalah siswa yang absennya mulai, karena kita di sini ada jumlah siswanya itu ada sekitar 36 siswa, maka di sini SIP 1 itu mulai dari absen 1 sampai absen berapa? Ada yang tahu? 18, Bu. 18, Bu. Ya, dari absen 1 sampai absen 18. Nah, berarti ini berada di SIP 1. Nah, kalau kita lihat di SIP 1 ini, mulai tatap muka, mulai hari Selasa dan Rabu nih. Ya, mulai hari Selasa dan hari Rabu. Sedangkan yang SIP 2, yang nomor absennya mulai dari nomor 19 sampai 36, itu itu warnanya putih, artinya dia daring, jadi tetap di rumah, tidak ke sekolah. Kalian mulai sekolah yang SIP 2 itu di hari Kamis, tanggal 5 Agustus. Ya, tanggal 5 Agustus sampai kemudian ke bawah kalian pelajari saja itu. Jadi makanya kenapa kemudian ada warna biru, ada warna putih. Ya, kemudian ada yang bertanya di sini, Ibu, ini warna apa nomor apa namanya? Nomor ini teh apa artinya, nomor absen atau apa? Ini bukan nomor absen ya, Nak ya. Ini bukan nomor absen. Kalau ini namanya adalah kode guru ya. Kode guru, contoh misalkan ini yang di hari Selasa tanggal 3 Agustus, baik SIP 1 maupun SIP 2 itu kodenya 22. Ini jam pertama, jam kedua 45, jam ketiga 23, nomor 23, jam keempat 30. Ingat-ingat nih kodenya. Ternyata ini juga sama gitu ya. Ternyata sama. Barik 23, ya ternyata yang daring maupun yang tatap muka kodenya sama. Artinya berarti mata pelajarannya sama, gurunya yang mengajar juga sama. Bisa dibayangkan kalian dalam satu waktu guru tersebut harus mengajar pada saat tatap muka, juga mengajar pada saat daring, ya. Terus seperti apa kode-kodenya? Kamu lihat di sini, ya. Nah, kita lihat contoh tadi nomor 122 ya. Nomor 22 itu siapa? Oh, ternyata nama ibu. Ini ibu saja nggak tahu ya kodenya nih. Ini baru tahu sekarang. Ini kode ibu ini ya, berarti mata pelajaran apa, Ibu? Mata pelajaran IPA. Iya. Berarti IPA. Kemudian nanti yang kedua, jam keduanya itu adalah apa ini? Nomor 4, kita hafalkan 45, 23, 30. 45, 23, 30 ya. 45 itu siapa? Bu Gina. Berarti mata pelajaran apa, Bu Gina? Matematika. Kemudian 33 ada Bu Nung Nuraini. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa, Bu Nung? Bahasa Sunda ya. Terus satu lagi apa? 33. Terus siapa lagi? 45, 23, 30. Maaf. 45, 23 itu Pak Dede, berarti mata pelajaran agama ya. Kalau 30 Miss Silvi Megawati, berarti siapa? Mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, berarti berdasarkan kode tersebut nanti kalian yang kebetulan dapat bagian SIP 1 di hari Selasa, itu kalian membawa buku mata pelajaran yang sudah sesuai dengan jadwalnya. Begitu juga yang daring. Berarti kalau yang ini Bu gimana? Yang ini ya belajar biasa tapi di rumah gitu. Ya, tetap di rumah. Nanti gantian, nanti juga di bawah, nanti di hari Kamis dan hari Jumat itu gantian yang melakukan tatap muka itu adalah yang SIP 2, yang SIP 1 belajar di rumah daring sama, jadwalnya sama seperti ini. Begitu Nak ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mumpung kita masih meeting nih, kita bisa, kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa langsung menanyakan ke Ibu langsung ya.
Nah, terus di sini Ibu juga ingin memperlihatkan bahwa kita sudah punya daftar nama. Nanti sama Nurma akan tulis ulang ya. Akan ditulis ulang daftar nama-namanya gitu ya. Nih, nanti Ibu perlihatkan di sini ada apa namanya? Di kelas 8H itu ada 36 siswa. Nanti Ibu akan konfirmasi ke kamu nama kamu udah benar apa belum gitu. Jadi supaya nanti langsung dicek lagi. Oke, ini 8H ya. Ada Ahmad Sulaiman ya. Ahmad Sulaiman udah betul ini namanya? Udah, Bu. Alfi. Bentar, ini Ibu mau masukin ada yang masuk dulu. Oke. Ada Alfi. Betul, Alfi udah betul ya. Anggia, Arif, Azra Yumna, Billy, Dara, Dini Trianjani, Padlan, Fauzi Akbar, Gelis Lugu Famenta, Hasnah, Ikhlasul Ama, Jahra, Kirei, kemudian Aldi, Muhammad Muta'ali Akbar, Melisa, Azahra, Febriani. Kalian sambil cek ya nama kalian ya. Muhammad Afrizal Maulana, Muhammad Faturrahman, Muhammad Awan, Muhammad Habibi, Muhammad Safa, Nafa, Nazwa, Nurma, Rahmawati, Randika, kemudian Rika, Ruki, Selva, Siti Anissa, Syafa, Tri Arga, Yuni, dan Destia Putri. Destia ini kenapa disimpan di terakhir? Karena dia anak baru ya. Oke, jadi ini ya adalah nama-nama di kelas 8H. Terus berarti nanti yang kebagian SIP 1 itu dimulai dari Ahmad Sulaiman sampai siapa? Ayo. Sampai Muhammad, sampai Melisa ya, sampai Melisa. Yang lainnya nanti di shift kedua. Oke, itu barangkali penjelasan dari Ibu tentang kegiatan tatap muka. Terus untuk pakaian seperti biasa pakai baju seragam sesuai dengan hari yang jadwal penggunaan seragam ya. Dari kalau hari Senin sampai hari Senin dan Selasa itu pakai seragam putih biru. Kalau Rabu dan Kamis pakai batik. Jumat pakai pramuka. Kemudian kalau olahraga disesuaikan dengan jadwalnya. Ya, seperti itu jadwal mata pelajaran olahraga. Seperti itu ya anak-anakku, barangkali silakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Oke, kalau sudah cukup, Ibu hentikan dulu sharingnya ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau nggak ada berarti sudah cukup ya penjelasannya? Sudah jelas berarti kalian? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu sangat apresiat sekali terhadap kalian yang sudah bersedia hadir hari ini. Terima kasih. Tolong sampaikan salam kepada orang tua kalian. Di sini Ibu lihat tidak ada ada orang tua yang masuk tidak ini? Oh, nggak ada ya? Ada orang tua yang masuk? Oh iya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, saya mamahnya Nafa. Oh iya, mamahnya Nafa. Iya, Bu Siti ya, Bu Siti Rahmat. Ya. Terus ada lagi? Ada orang tua lagi. Bu Salma. Bu Salma ya? Bukan? Iya, Bu Salma mamanya siapa? Mama Alfi. Mama siapa? Mamanya Alfi Hinayatul Maula. Oh iya, Alfi Hinayatul Maula. Sedang meeting juga sama Alfi, ikut juga, Bu? Ya, Bu. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di pertemuan kali ini. Jadi ini dengan Bu Elvi, silakan selamat bergabung Bu Elvi. Ini kebetulan sudah selesai. Dengan orang tua siapa Ibu?
diaktifkan dulu Bu itunya speakernya Bu, di-tap dulu speakernya supaya Ibu bisa bicara barangkali. Tidak terdengar suara Ibu. Nah, Nah, oke. Dengan orang tua siapa Ibu? orang tua Arga Bu, Tri Arganusa. Oh, Tri Arganusa. Oke, terima kasih Ibu. Iya, saya juga Iya, harus. tadi lupa. Oh, harusnya jam 4 ya Bu ya. Baru ingatnya Iya, sekarang, baru buka nggak HP. apa-apa nanti ada rekamannya. Nanti saya akan sampaikan rekamannya. Nanti saya apa namanya di apa namanya di apa namanya rekamannya saya masukkan dulu ke YouTube. Nanti Iya. Bapak Ibu bisa melihat apa namanya rekaman ulangnya di YouTube ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang Iya. sudah bersedia untuk bergabung bersama kami. Di sini juga sudah hadir anak-anak kelas 8H. Alhamdulillah anak-anak 8H ini kalau menurut penilaian saya kesan pertamanya selama 2 minggu ini anak-anak lumayan antusias belajarnya dan saling mengingatkan ya, saling mengingatkan satu sama lain sehingga apa namanya kegiatan pembelajaran di kelas 8H lumayan hidup kalau saya lihat seperti itu dan mudah-mudahan ini bertahan ya anak-anakku, jangan sampai melempem sampai akhir tahun karena satu hal yang ingin Ibu sampaikan di sini bahwa pembelajaran tatap muka saat ini itu tidak sama lagi seperti dulu gitu ya. Jadi bisa jadi di tengah-tengah saat kita tatap muka tiba-tiba pandemi merebak lagi dan kita harus PPKM lagi. Kalau sudah begitu kita akhirnya harus apa? Kita harus belajar di rumah lagi seperti itu dan itu harus kita harus selalu belajar beradaptasi gitu, selalu belajar beradaptasi. Oleh karena itu jadwal pembelajaran yang sudah tadi Ibu sampaikan itu harap betul-betul diingat-ingat dan itu kan kurun waktunya sangat terbatas dari tanggal sekarang sampai tanggal 14. Kenapa seperti itu? Kami menjaga. Jadi kami mengantisipasi jika ternyata di pertengahan pertemuan tatap muka tersebut ada lagi pengumuman harus ada PPKM lagi gitu. Jadi itu sifatnya hanya dari tanggal dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 14. Nanti ada mungkin akan muncul jadwal baru berikutnya yang nanti akan anak-anakku semua juga akan mempelajarinya lagi seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu juga di sini kebetulan yang hadir di sini kita harus bisa saling sama-sama menguatkan. Saya sangat memahami sekali kalau anak-anak kita itu sangat merindukan sekolah gitu. Apalagi kelas 7, kelas 8 ini belum pernah sama sekali bertemu secara utuh dengan guru-gurunya. Kami juga sangat rindu dengan sekolah, sangat rindu untuk bisa bertemu dengan anak-anak kita, tapi karena memang kondisinya seperti ini ya kita memang harus sama-sama saling menguatkan. Saya sangat memahami sekali bahwa orang tua juga di rumah merasa kewalahan untuk membimbing anak-anaknya seperti itu gitu. Dan pastinya mereka juga tidak hanya membimbing satu orang saja. Kalau misalkan ada anaknya yang lebih dari satu yang harus dibimbing, otomatis mereka harus menyediakan waktu ekstra untuk bisa mendampingi mereka gitu. Terlebih kalau misalkan ada orang tuanya yang memang bekerja, mereka juga harus menyediakan waktu ekstra selain bekerja di saat siang hari, pada malam hari mereka mendampingi mereka. Kemudian juga belum lagi kita harus menyediakan budget khusus untuk memenuhi kuota pembelajaran anak-anak. Jadi memang ini semuanya kita memang semuanya sedang diuji semuanya. Jadi artinya kita memang harus kuat, sama-sama saling menguatkan. Bapak Ibu guru di sekolah juga kami mengajar bukan sekedar hanya mengajar hanya dari hanya sekitar jam itu saja.
bahkan kami mengajar, bahkan kami harus mengeksplor kemampuan kami dalam bidang IT itu sampai harus sampai malam Bapak Ibu ya, harus mengupgrade kembali apa yang harus kami tahu, apa yang harus kami tingkatkan kemampuan kami agar ingin supaya anak-anak didik kami itu memang mereka itu bisa tetap antusias belajarnya, bisa tetap termotivasi belajarnya meskipun dari rumah gitu, seperti itu. Artinya kita sama-sama berjuang. Jadi harap mungkin saya sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang sering berkomunikasi mungkin dengan saya baik secara japri maupun mungkin aktif di grup. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu memang betul-betul memperhatikan kondisi anak-anaknya di sekolah gitu ya, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih anak-anakku sudah hadir di sini, Bapak Ibu semua yang juga hadir hari ini di meeting ini juga saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti pembelajaran tatap muka minggu depan ini akan menjadi awal baru bagi anak-anak kita agar semakin termotivasi belajarnya, mereka semakin kuat, semakin sabar gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi dan satu hal lagi, kalau memang sudah terbatas seperti ini, artinya pembelajaran daring tetap berlaku ya Bapak Ibu. Anak-anakku tetap berlaku, artinya barangkali karena kita tatap mukanya terbatas hanya 2 jam saja, hanya 1,5 jam saja di kelas itu berarti ada batasan-batasan yang memang harus dilalui. Artinya karena terbatas paling guru juga tidak sepenuhnya tidak utuh bisa menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Paling garis besarnya saja, atau rambu-rambu yang harus diikuti pada saat pembelajaran tersebut, atau bahkan mungkin guru-guru itu bisa akan menuntun kalian harus bagaimana saya misalkan di pembelajaran itu gitu ya, seperti kayak pembelajaran saya di pembelajaran IPA, Ibu menggunakan aplikasi Google Chat, ternyata masih banyak bisa menyimak untuk bisa mengaplikasikan bagaimana caranya menggunakan percakapan di Google Chat itu. Makanya untuk saat ini Ibu masih memberikan permission, memaklumi ketika kalian tidak memahami, belum bisa mengerjakan tugas dengan baik dan lain sebagainya, karena memang banyak di antara kalian yang memang belum memahami aplikasi-aplikasi apa yang biasa Ibu gunakan, seperti itu. Terus kenapa Ibu ini hanya menyampaikan mata pelajaran Ibu saja ya. Terus kenapa Ibu menggunakan menggunakan berbagai aplikasi Google, terutama Google Workspace for Education dalam hal ini, karena Ibu ingin memaksimalkan akun pembelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah. Makanya kalian yang sudah mendapatkan akun belajar, yang nama emailnya itu misalkan contoh ya, kalau misalkan ada yang namanya misalkan Dwi Ardika 92 smp.belajar.id. Nah, itu teh berarti emailnya sudah menggunakan akun belajar.id. Coba acungkan tangannya atau bukan acungkan tangannya, atau coba ingin melihat siapa yang sudah menggunakan akun belajar.id di sini. Coba videonya diperlihatkan. Oke, Fauji, Gelis, Arif, alhamdulillah ternyata ini Fauji, Gelis, Pamenta sama Arif ini sudah menggunakan akun belajar.id ternyata di di meetingnya juga. Buktinya apa? Dia bisa mengacungkan tangan. Kalau yang nggak pakai akun belajar.id itu mereka tidak bisa mengacungkan tangan. Oh, Padlan juga bisa, Salma juga ada, Siti Rohmatika. Nah, itu digunakan ya anak-anakku, Hasnah juga. Oh, banyak tuh Ahmad Sulaiman, Muhammad Fatur, Nafa,
Azra, Yumna, Bahira, banyak ya, Ikhlasul Amal, Aprijal, alhamdulillah. Kalau begitu tolong digunakan ya anak-anakku, harus digunakan. Karena itu sayang sekali kalau nggak digunakan gitu ya. Jadi segera bermigrasi di HP kalian, langsung diganti semua akunnya semua beralih ke akun belajar.id. Kenapa? Karena pertama, menggunakan akun belajar.id ini itu sifatnya seumur hidup loh. Jadi memori cloud kamu itu tidak akan habis, jadi tidak terbatas. Kalau yang pakai akun biasa, yang Gmail biasa, itu memorinya hanya sebatas 15 GB. Ibu aja punya satu email yang sampai sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi ternyata kalau pakai yang akun belajar.id enggak. Ibu ini ini yang sekarang yang Ibu pakai, akun yang sekarang Ibu pakai, yang akun belajar.id, ini kapasitas memorinya sudah melebihi 15 GB. Ternyata masih bisa dan masih lancar jaya ya, seperti itu. Terus kemudian semua aplikasi terhubung ke sana. Makanya Google Chat kalau yang sudah pakai akun belajar.id itu sudah internal, bisa masuk langsung gitu. Nggak harus buka email, kamu tinggal ngedownload aplikasinya saja. Kalau yang pakai email biasa kan harus masuk dulu ke email, dibuka dulu, konfirmasi dulu ya, seperti itu. Tapi kalau akun belajar.id enggak, dia langsung pakai Google Chat aja langsung terbuka. Yang penting nanti di Google Chat-nya akun belajar.id-nya sudah terkoneksi seperti itu. Belum lagi akun belajar.id itu kuotanya bisa dipakai. Jadi kuota belajarnya yang dari Kemendikbud itu terpakai gitu. Jadi ya bersyukurlah kepada kalian yang sudah mendapat akun belajar.id. Bagi yang belum, Ibu akan mencoba mengusahakan. Kebetulan Ibu juga adalah trainer di Google Workspace for Education. Alhamdulillah minggu ini baru dapat sertifikatnya dari Google gitu ya. Jadi Ibu punya hak untuk bisa mempresentasikan tentang fitur-fitur Google Workspace for Education untuk kalian, dan barangkali nanti Ibu punya hak di sekolah untuk bisa membuat akun bagi kalian yang belum punya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti kita akan Ibu data deh siapa-siapanya, termasuk juga bagi kalian yang akunnya Bu saya lupa lupa passwordnya. Ibu akan mencoba membantu kalian untuk meriset passwordnya supaya bisa digunakan kembali seperti itu ya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan? Anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, untuk Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nanti untuk penjelasan jadwal barangkali di awal-awal yang baru masuk nanti saya akan menampilkan tayangan ulangnya di channel YouTube saya. Iya, Bu. Ini, Bu, si Arga itu Oh, iya. saya kan di kampung, Bu. Jadi si Arga itu di Cipanas, jadi makanya nggak hadir gitu. Oh, begitu. Iya. Oh, berarti Arga itu posisinya sekarang di mana, Bu? Di Cipanas. Di Cipanas. Ibu di? Iya. Saya di Padang, di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Berarti sekarang Arga itu tinggalnya sama siapa, Ibu? Sama ayahnya di Cipanas. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Insya Allah nanti, mudah-mudahan Arga bisa mengetahui ya, kalau ibunya ternyata hadir, gitu ya, seperti itu. Iya. Oke. Kayaknya dia juga udah pakai apa namanya .id tadi udah pakai kayaknya, Bu. Oh ya, syukur. Alhamdulillah Iya. kalau memang kok sudah banyak saya lihat di sini di kelas 8H banyak yang sudah pakai. Dan itu harus Ya, dipakai ya anak-anakku ya, seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin dikomunikasikan lagi? Bapak Ibu jangan jangan sungkan atau segan untuk bisa berkomunikasi dengan saya, baik melalui Japri ataupun di grup. Misalkan kalau sifatnya memang sangat pribadi, boleh Japri kepada saya. Tapi kalau sifatnya ini mah kira-kira di grup juga harus tahu, disampaikannya di grup aja seperti itu. Dan kalau misalkan mohon maaf jika saya slow respon karena memang yang Japri memang banyak ya. Jadi kadang saya buka WA-nya kalau sedang waktunya
luang itu rata-rata biasanya sekitar ba'da isya gitu. Biasanya kalau hari kerja kadang-kadang saya nanti japrinya dibukanya nanti malam aja gitu. Insya Allah nanti saya on sampai jam 12 malam biasanya. Saya sudah biasa on di HP sampai jam 12 malam menanggapi japri-japri dari anak-anak, dari orang tua, keluhan orang tua, ataupun juga dari yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu barangkali mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf mengganggu Jadi tolong waktu. sharing ya Bu, yang tadi belum itu Bu. Yang tadi saya yang terlambat jadi belum tahu gitu. Oke. Atau saya ulang lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya share screen dulu. Izin saya share screen dulu. Bentar. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi ini kan jadwalnya. Nah, jadwalnya kan seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi jadwalnya tidak seperti dulu, jadwalnya cuma satu halaman tidak. Kalau sekarang untuk sekarang saja untuk jadwalnya dimulai dari tanggal 2 tanggal 3 sebenarnya, bukan tanggal 2. Tanggal 2 masih PPKM. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 14 Agustus. Nanti Bapak Ibu bisa bentar. Oh, saya masih ini ya. Oh, presentasi saya belum muncul ya, bentar. Lupa saya, bentar. Oke, sudah muncul tampilannya Bapak Ibu? Oke, sekali lagi. Jadi ini tampilannya jadwal yang sekarang. Jadi untuk sekarang ini jadwalnya berlaku dari mulai 3 Agustus sampai 14 Agustus. Jadi ini kan ada 2 shift ya Bapak Ibu, ada shift pertama dan shift kedua. Shift pertama itu artinya yang ini nih. Shift pertama ini artinya adalah untuk siswa yang absennya dari nomor 1 sampai 18. Kedua untuk siswa yang absen dari nomor 19 sampai 36. Nah, ini kalau yang dari tanggal 2, 3 sampai 4 Agustus, si pertama itu jadwalnya warna biru. Artinya apa? Dia tetap muka, jadi datang ke sekolah. Sedangkan yang ini berwarna putih berarti belajar di rumah. Nanti bergantian di tanggal 5 Agustus dan 6 Agustus, berarti Kamis dan Jumat, siswa yang ada di shift 1 dia belajar di rumah. Siswa yang ada di shift 2 dia belajar ke sekolah, datang ke sekolah. Seperti itu. Menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal pakaiannya, ya seperti itu. Kemudian, nah ini kan ada angka nih, angka ini bukan nomor absen ya, ini adalah kode guru. Jadi di hari yang sama, di jam yang sama, contoh misalkan, di jam pertama di hari Selasa tanggal 3 Agustus, jam pertama yaitu jam 8 sampai dengan jam 8.45, itu kode guru di 8H, baik shift 1 maupun shift 2 itu 22. 22 kita lihat, 22 itu siapa? Gitu ya, ini kode gurunya. Ini semua sudah saya share di grup ya, baik di grup orang tua maupun di siswa. Nih, kode guru ini ternyata adalah kode gurunya adalah kode 22. Ini kebetulan nama saya. Berarti mata pelajaran saya ini jam pertama. Begitu seterusnya di jam kedua, ketiga, dan keempat. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri jadwalnya gitu ya. Untuk nomor HP orang guru mata pelajaran nanti Bapak Ibu bisa japri ke saya. Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan guru mata pelajaran tersebut seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu bisa bekerja sama untuk bisa selalu mengingatkan anak-anaknya jangan sampai menumpuk tugas ya. Jangan sampai menumpuk tugas karena kalau sudah menumpuk tugas itu aduh kasihan sekali. Pertama kasihan anaknya, kasihan Bapak Ibu juga yang mendampingi, kasihan gurunya, semuanya serba kasihan. Dan di akhir biasanya kalau misalkan tugasnya mepet, guru biasanya ngasih
bukan tugas tambahan ya, tugas pengganti dari beban-beban tugas yang sebelumnya. Otomatis apa nilainya pun akan berbeda dengan siswa yang biasanya mengerjakan tugas tepat waktu sesuai jadwal seperti itu. Jadi tolong diingatkan anak-anaknya untuk selalu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Itu barangkali Ibu yang tadi barangkali yang sudah saya sampaikan saya ulangi lagi supaya barangkali Bapak Ibu bisa memahaminya. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya cukupkan sekian saja pertemuan kita kali ini, dan kita sudah berjalan hampir 1 jam ya, sudah 45 menit, jadi saya rasa sudah cukup. Sekali lagi terima kasih anak-anakku atas kesediaan kalian untuk bisa bergabung bersama Ibu hari ini. Insya Allah mudah-mudahan di tatap muka minggu depan kalian semakin semangat belajarnya, semakin semakin bergairah untuk bisa mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah. Oke. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mungkin sedikit belepotan, mungkin kata-katanya mohon maaf, dan selamat berlibur. Besok sudah mulai berlibur ya, nanti hari Senin. Untuk hari Senin jadwalnya tetap sama seperti yang lama, jadi masih menggunakan jadwal lama. Tapi mulai hari Selasa kita masuk ke pakai jadwal yang baru. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto bersama dulu ya anak-anakku. Aduh, sudah pada keluar. Mau foto bersama dulu nggak ini? Coba kalau mau foto bersama, fotonya ini videonya diperlihatkan dulu biar orang tua kalian melihat. Coba dibuka. Iya. Oke. Nggak bisa ya? Oke, sok coba dibuka. Iya. Oke, kita foto bersama ya. Mudah-mudahan bisa nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, punya ibu malah enggak ini. Oke. Ya. Terus bentar, ibu malah enggak terbuka nih videonya. Iya, coba dilihat Rika mana? Dini, Kire, fotonya mana? Ayo, kita Afrijal, fotonya mana? Iya. Foto lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini kebetulan Ibu manual nih screenshotnya, soalnya ini laptopnya nggak bisa screenshot ini langsung nih. Oke. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, anak-anakku untuk bisa meninggalkan meeting ini.